Halo Mervin, apa Halo, kabar? alhamdulillah baik. Ada apa nih? Nih kan di sela-sela photoshoot, mumpung lagi break, kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh nggak? Boleh dong. Kita mau ngobrolin apa nih? Pertama gue mau nanyain masalah karir nih. Oke, boleh. Ngomongin karir, lo pengennya kerja yang kayak gimana sih? Aku pribadi, aku mau tuh kerjaan aku yang sesuai sama passion aku nih. Karena kan kalau misalnya kita kerja dengan sesuai passion kita tuh bakal ngerasa have fun, berasa enjoy, jadi nggak berasa capeknya. Nah, menurut lo faktor apa yang paling susah dijalani dalam karir lo saat ini? Untuk sejauh ini sih, alhamdulillah sih lancar-lancar aja ya. Cuman ada beberapa faktor yang emang dalam dunia model tuh agak sulit gitu untuk diaturnya gitu. Contohnya kayak jadwal. Karena kan kadang kita suka bentrok ya. Jadi dimana kita harus bisa berbagi waktu sama hal kesibukan yang lain. Terus juga dimana kita harus mengatur mood kita. Karena untuk ngatur mood itu sebenarnya susah banget. Terus ceritain hal yang menarik yang nggak bisa lo lupain sepanjang karir lo sebagai model. Sepanjang karir sebagai model, hal menarik itu pasti banyak banget. Cuman yang paling nggak bisa dilupain itu dimana kalau misalnya aku mendapat karakter atau disuruh berperan sebagai seseorang yang di luar zona aku, maksudnya di luar kebiasaan aku. Jadi itu gimana kita harus mengatur mood juga, mengatur juga ekspresi dan sebagainya macamnya. Vin, karena hari ini photoshoot kita temanya otomotif banget, gue mau nanya-nanya sedikit seputar otomotif yang versi lo ibaratnya ya. Oke. Untuk aktivitas lo sehari-hari, biasanya lo pakai kendaraan apa? Motor atau mobil? Kalau aku lebih lihat ke tempat tujuannya. Kalau misalnya dia dekat, aku lebih prefer naik motor dibanding mobil. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh, aku bakal naik mobil sih. Terus lebih suka bawa kendaraan sendiri atau dianterin sama pacar? Waduh, ini kalau punya pacar sih ya pasti pilihannya lebih pilih sama pacar lah ya. Karena kan lebih ada quality time. Cuma karena perkara aku jomblo nih, jadi udah biasa mandiri. Jadi aku biasa bawa kendaraan sendiri. Tadi kan ngomongin semisal lo ada pacar. Apa hal favorit yang lo lakuin sama pacar kalau dalam mobil? Biasanya tuh aku sama pacar aku, kalau misalnya dalam mobil itu kita paling suka banget namanya carpool. Jadi kita nyanyi-nyanyi, pasang-pasang lagu galau, lagu apa aja pokoknya bikin seneng-seneng, have fun. Terus juga kita suka banget deep talk, saling tukar pikiran juga kan, jadi saling kenal di dalam. Pernah kenal atau bahkan ngedate sama cowok yang modification enthusiast ya? Aku sih pernah waktu itu sekali, dan menurut aku sih kalau aku kurang begitu nyaman ya, karena mereka kebanyakan izin mau ke bengkel terus. Jadi apa-apa izin ke bengkel, jadi aku kurang, ya udah gitu. Gimana pendapat lo soal cowok yang suka otomotif itu boros? Aku sih balik lagi ke pribadi mereka masing-masing ya, karena kan hobi orang nggak bisa dilarang. Dan menurut aku selagi hobinya itu positif, aku sih nggak ngelarang, asalkan mereka tuh bisa memanage keuangan mereka untuk sisain juga untuk kebutuhan lainnya. Jadi jangan cuma semuanya untuk di hobi mereka gitu. Nah kebetulan banget aku lagi di bengkel kan, aku tuh penasaran banget sih kenapa sih cowok otomotif tuh boros. Jadi kita keliling aja yuk, kita lihat kenapa sih mereka bisa boros. Oh, jadi ini bagian-bagian yang bikin hobi cowok tuh boros banget. Nah, bener banget. Tadi kan kita udah nanya nih mengenai karir dan otomotif. Sekarang gue mau ngomongin cinta-cintaan lebih dalam lagi. Waduh, mau bahas apa nih tentang percintaan? Pertama gue mau nanya nih, tipe cowok lo yang kayak gimana sih? Tipe cowok aku tuh sebenarnya aku nggak ada tipe yang spesifik banget. Tapi nggak tahu kenapa aku kalau ngeliat cowok yang berkacamata tuh ada kayak daya tarik tersendiri gitu loh. Jadi kayak lebih kelihatan cute aja. Terus juga aku suka sama cowok yang berwawasan luas. Terus dia punya tanggung jawab dan juga pemikiran untuk masa depan. Apa hal yang dilakukan cowok yang bikin lo jatuh cinta? Aku, love language aku tuh physical touch. Jadi kalau misalnya aku ketemu sama cowok yang dia juga love language-nya physical touch, biasanya aku lebih cepet jatuh cinta sih. Terus juga ada misalnya kayak cowok cuek, dingin, cool gitu, tapi dia tuh ngasih perhatian, kayak merhatiin aku hal-hal kecil gitu tuh biasanya aku cepet sih buat luluhnya. Pernah nggak sih lo nyatain perasaan lo ke gebetan lo?
Waduh, kalau untuk itu sih aku kurang berani ya. Karena biasanya tuh aku kalau suka sama orang tuh aku diem-diem aja. Karena setiap aku suka sama orang, aku tuh selalu mikir kayak pasti nih orang gak bakal suka balik sama aku. Jadi daripada nanti dia jadi ilfeel ke aku, lebih baik aku pendem sendiri. Lo kan sekarang lagi jomblo dan lagi ada gebetan. Iya. Tapi pernah nggak sih lo jadi macomblang? Pernah nggak sih lo nyomblangin orang gitu? Kalau itu mah sering banget lah, bagi ke teman-teman aku ya. Rata-rata tuh aku kalau misalnya jalan sama teman-teman aku, pasti mereka tuh selalu bawa pacarnya. Jadi aku selalu jadi nyamuknya, entah juga ntar mereka yang teman-teman cowok aku minta deketin ke teman-teman aku, teman-teman cewek aku. Jadi kayak udah sering banget, aku udah capek banget sampai kayak kenalin dong sama yang ini. Kayak ya udahlah, kapan aku yang dapet jodoh gitu ya kan? Sebutin hal apa aja yang harus dilakukan cowok biar bisa dekat sama lo. Nih buat cowok-cowok luar sana nih, siapa tau ada yang nonton calon jodoh aku, mau deketin aku tuh maksudnya nggak perlu yang repot-repot gimana-gimana. Cukup kalian tunjukin aja effort kalian, tunjukin kalau kalian serius, jangan main-main. Terus aku suka banget sama cowok yang setia, udah segampang itu. Cuman buat kalian aku pesen aja sabar-sabar aja ya, karena aku keras kepala. Udahan nih cinta-cintaannya, sekarang gue mau ngomongin perawatan. Secara kan lo model banget ya. Iya. Apa yang lo lakuin untuk menjaga bentuk tubuh lo saat ini? Kalau aku pribadi, aku tuh orangnya cuek terhadap bentuk tubuh ya. Mungkin karena juga bentuk tubuh aku ini termasuk genetik ya Kak. Jadi aku kayak bisa dibilang aku pemakan segalanya. Jadi aku makan apa aja kok. Justru malah porsi makan aku tuh banyak banget loh. Jadi kayak udah, karena menurut aku kalau setiap aku habis makan pasti bakal kayak tetap segini-segini aja badan aku. Jadi aku nggak ada hal-hal lain kok. Oke, itu kan kalau untuk menjaga itu kan lo harus nahan konsumsi makan kalau orang ya. Iya. Kalau olahraga rutin apa yang lo lakuin setiap hari? Kalau setiap hari sih aku olahraga nggak sampai setiap hari ya. Paling cuma seminggu berapa kali. Itu juga cuma kayak plank atau nanti aku push up, sit up gitu-gitu aja sih yang olahraga simple. Naik turun tangga juga termasuk olahraga kan. Sebagai model pasti lo ada budget untuk perawatan, ya Iya. kan? Sebutin perawatan apa aja dan kira-kira budgetnya berapa sih? Kalau buat perawatan itu aku bukan orang yang ribet, terlalu hektik banget sama perawatan ya. Paling aku cuma pakai skincare sama body care. Itu juga skincare aku yang udah sepaket gitu. Sepaket itu dia cuma kayak 300 dan itu habis sampai setengah bulan. Jadi bisa dihitung sebulan itu mungkin 600 untuk muka. Kalau misalnya untuk badan itu ya kurang lebih 200.000 per bulan. Jadi total 800. Nggak sampai 1 juta lah ya? Iya, pokoknya nggak nyampe sampai 1 juta. Terus bagian tubuh mana yang menurut lo paling menonjol? Menurut aku, bagian tubuh aku itu aku suka mata. Karena banyak orang yang memuji mata aku. Prin, sekarang ngomongin lifestyle. Lo pasti suka banget kan nongkrong kan? Suka dong. Biasanya lo nongkrong di mana? Biasanya aku sama teman-teman aku tuh nongkrong di coffee shop, kita nge-mall, atau kadang juga ke tempat-tempat wisata buat foto-foto gitu aja. Terus kalau lo misalnya nongkrong sama teman-teman, menu wajib apa yang pasti lo pesen sama teman-teman? Kopi. Karena kita tuh sering banget ke coffee shop, jadi ya pasti kalau menu utamanya tuh kopi ya. Kalau lagi ngumpul sering julid nggak sih? Aduh, karena aku tuh sebenarnya korban julid guys, julid tanpa bukti gitu. Jadi aku sama teman-teman aku tuh sering banget dijulitin. Jadi makanya aku ngerti banget perasaan orang dijulitin gimana. Jadi kita tuh sama sekali nggak ada ngejulitin orang gitu loh. Lo pasti juga kan suka gosip ya? Iya, kalau gosip pasti suka dong. Biasanya gosip apa yang nggak pernah lo lewatin? Biasanya kita ngikutin yang lagi viral-viral aja sih ya, gosip-gosip yang lagi happening, apa nih, nanti kita omongin juga sama teman-teman aku. Paling kayak dibahas-bahas lagi, kayak, bener gak sih kayak gini, beneran gak sih kayak gitu. Biasalah cewek, kayak gak pernah aja deh. Oke, terus hal yang menantang yang pernah lo lakuin apa sih? Hal menantang yang pernah aku lakuin, jadi model itu menurut aku hal yang menantang banget sih. Karena banyak banget tantangan-tantangan yang harus aku laluin, harus aku lewatin. Jadi aku jadi model sekarang itu sebuah tantangan terbesar aku. Oke, kenapa tadi gue nanyain mengenai tantangan? Kenapa? Soalnya gue mau nantang lo untuk buat IG Reels. Waduh, aku suka nih ditantang-tantang kayak gini. Langsung aja, ayo kuy. 5, 4, 3, 2, 1, level up, level up, level up, level up, level up. Hotter than lava anytime even in winter. Girl, let me see how you a bad, bad. Sipping while you sit on polish, yeah, me in a that. So me say me, girl, let me see how you a bad, bad. Smoking when you
Oke, thank you semuanya udah ngikutin keseruan photoshoot hari ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe di channel Black Experience dan juga nyalain lonceng notification-nya. Ikutin terus perkembangan dunia modifikasi otomotif dan lifestyle hanya di blackexperience.com.